Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kabar antum semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan dan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab untuk anak atau pelajaran bahasa Arab tingkat dasar. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang kata tunjuk. Masih kata tunjuk, yaitu kata tunjuk huna dan hunaka. Huna artinya di sini, sedangkan hunaka artinya di sana. Ya. Jadi kita akan membahas kata tunjuk di sini dan di sana, ya, atau huna dan hunaka. Ya, kalau dalam kata tunjuk yang lainnya ada hadza atau dzalika, ya, ini dan itu. Nah, sedangkan huna dan hunaka artinya di sini dan di sana. Baik, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang huna dan hunaka. Ya, seperti apa penjelasan singkatnya? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, kita akan kembali membahas tentang materi bahasa Arab dasar atau bahasa Arab untuk anak-anak, yaitu tentang huna dan hunaka, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa huna, ya, artinya di sini, sedangkan hunaka artinya di sana, ya. Nah, kaidah yang harus kita pelajari atau yang harus kita ingat bersama-sama yaitu ada 3 kaidah dasar, ya. Ada kaidah dasar, 3 kaidah dasar. Yang pertama, kata tunjuk huna dan hunaka tidak mengalami perubahan walaupun kata bendanya, ya, muannas wanita ataupun muzakkar laki-laki. Maka huna dan hunaka tidak akan ada perubahan. Misalnya kayak ini, ya, kalau dia mudzakkar maka dia menggunakan hadza, sedangkan muannas dia harus menggunakan hadhihi. Sedangkan kata huna dan hunaka tidak, walaupun misalnya kata bendanya adalah perempuan, maka dia tidak menjadi hunahi atau yang lainnya, dia tetap huna, mau laki-laki atau perempuan dia tetap menggunakan huna untuk kata tunjuk di sini. Begitu juga dengan hunaka. Jadi dia tetap menggunakan kata tunjuk hunaka walaupun kata bendanya laki-laki dan perempuan. Jadi itu kaidah yang pertama. Lalu yang kedua, kaidah kedua yaitu jika kata huna atau hunaka di awal kalimat, ya, atau di awal, paling pertama dalam sebuah kalimat atau sebelum kata benda, maka di sini dijelaskan kata bendanya berakhiran un, ya, kata bendanya berakhiran un dan tidak memakai alif lam, ya. Contoh seperti ini, kita lihat, ya. Nah, seperti ini, ya. Kita lihat contoh kedua. Huna sahatun, artinya di sini halaman. Ini hunanya di awal kalimat, ya. Kata tunjuknya di awal kalimat. Ini kata tunjuk, sedangkan ini kata bendanya. Sahatun, ya, itu artinya halaman. Sedangkan untuk kalau dibalik ketika as-sahat, ya, berbeda ketika kata bendanya di depan sedangkan kata tunjuknya di belakang. Maka
ketika kata tunjuknya di belakang atau setelah kata benda, maka kata bendanya berubah ya menjadi as-sahatu huna. Nah, dari dua ini apa perbedaannya? Yang pertama, ketika huna di awal kalimat, maka yang berubah ini. Nah, lihat katanya ya, jika di awal kalimat sebelum kata benda maka berakhiran un. Nah, berakhiran un dan tidak memakai alif lam. Nah, seperti ini contohnya. Ya, dia berakhiran un, tidak menggunakan alif lam. Jadi huna sahatun atau di sini halaman. Nah, ketika huna di belakang kata benda ya atau setelah kata benda, maka kata bendanya harus menggunakan alif lam dan juga di akhirnya harus u. Ya, dibacanya u bukan un lagi. Jadi kita baca as-sahatu huna. Ya, jadi bukan as-sahatun, salah, tetapi as-sahatu huna. Ya. Halaman di sini. Kalau yang di awal di sini halaman, sedangkan kalau dibalik halaman di sini, maka akan ada beberapa perubahan. Seperti itu bahasa Arab ya. Jadi kalau dibolak-balik juga ada kaidahnya. Baik, sekarang contoh ya. Seperti ini juga ya. Kita lihat lagi. Ya, hunaka jidar. Ya. Di sana tembok. Nah, ini lihat. Ini ketika di awal kalimat atau di awal ya kata tunjuknya di awal kalimat, maka dia harus berakhiran un tapi tidak memakai alif lam. Jadi hunaka jidarun, di sana tembok. Nah, ketika kata bendanya di awal kalimat dan kata tunjuknya di akhir kalimat, maka dia harus menggunakan alif lam. Al-jidaru, nah, ininya harus u atau domah. Jadi tidak boleh al-jidarun. Maka ketika sudah ada alif lam, maka di akhirnya harus domah, ya, bukan domatain lagi. Un digunakan ketika tidak ada alif lam. Tetapi ketika ada alif lam, maka berubah menjadi al-jidaru hunaka. Artinya tembok di sana. Seperti itu. Lalu kaidah yang selanjutnya ya sama ya. Tadi ya kaidah ketiga. Namun jika kata hunaka atau huna setelah kata benda, maka kata bendanya berakhiran u dan memakai alif lam. Tadi ya sudah kita jelaskan ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa penggunaan kata huna dan hunaka kaidah dasarnya 3 ini saja dulu ya. Kita lihat di sini, kita ulangi lagi ya. Huna faslun, di sini kelas ya. Ingat, lihat, dia di awal kalimat, maka kata bendanya tidak menggunakan alif lam dan ininya harus un. Nah, kita lihat lagi di sini, hunaka baitun. Ya, di sana rumah atau di sana rumah ya. Jadi itu kaidah dasar yang harus kalian ingat. Ya, jadi itu penjelasan singkat yang bisa diberikan dalam pembelajaran bahasa Arab dasar ini ya. Kita kembali lagi ke materi. Baik, tadi sudah kita jelaskan tentang pembelajaran kata tunjuk huna dan hunaka beserta kaidah dasarnya ya. Jadi tadi penjelasan singkat tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan kita semua bisa semakin lancar dalam menggunakan bahasa Arab. Demikian dari Ana, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, baik itu di dunia tentunya juga di akhirat. Dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada umat. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.